PowerPoint, kalian buka presentasi baru. Nah, jika tampilan PPT kalian ada kotak-kotaknya seperti dengan saya ini, nah, senggol, ya. Jadi yang kotak-kotak ini kalian hapus dulu. Caranya klik garisnya, pencet delete di keyboard, klik garisnya, pencet delete di keyboard. Nah, setelah itu kalian pergi ke insert, di bagian insert kalian pilih shift, save. Nah, kalian pilih yang oval. Nah, terus di sini kita bikin segini, kita tarik. Nah, ini saya sejajarkan segini. Nah, untuk ukurannya itu bebas, tapi di sini saya sebagai contoh saya tulis ukurannya itu 2,2 dan 4,4. Ini sebagai contoh. Nah, terus jika sudah, ini jangan lupa di save outline. Terus pilih no outline. Nah, terus jika sudah lagi setelah di no outline, ini kita ganti tulisannya dulu. Maka di sini menjadi Arial Black, saya bold. Nah, mungkin tulisannya saya gedekan menjadi 20. Dan di sini tulisannya juga saya ganti warna hitam ya. Nah, terus di sini sudah pastikan kalau di sini sudah saya outline dan no outline-nya juga sudah tercetak. Nah, jika sudah, tinggal kita duplikat. Nah, di sini saya namakannya sebagai contoh misalkan A. Nah, terus si A ini kita duplikat, kita copy paste Ctrl V dan Ctrl V. Nah, terus ini kita sejajarkan sama seperti ini. Terus kita pastekan lagi. Ya, harus ini sama. Terus kita pastekan lagi. Nah, di sini slide-nya kita pastekan lagi. Terus sama. Terus ini kita pastekan lagi. Ini kita pastekan lagi. Nah, ya. Terus jika sudah, ini kita blok. Ya, kita blok dulu. Kita blok. Terus di sini kalian pilih save format. Di bagian save format ini kalian pilih aligan. Ya, terus kalian pilih apa namanya ini? Aligan top. Nah, terus pilih lagi aligan, pilih lagi distro horizontal. Nah, jika sudah, baru kita tinggal ganti warna-warnanya. Misalkan di sini saya ganti warnanya menjadi apa? Orange. Di sini misalkan saya ganti warnanya menjadi hijau muda. Misalkan di sini warnanya saya ganti menjadi ungu atau pink boleh. Ya. Terus di sini misalkan warnanya saya ganti menjadi warna merah. Nah, terus misalkan di sini saya ganti namanya menjadi warna biru ya, biru mungkin. Nah, terus di sini warnanya saya ganti warna misalkan ini ya. Terus jika sudah, tinggal kita ganti backgroundnya nih. Dari putih ini karena saya ingin membahas tentang muka, jadi background putih ini harus saya ganti warna hitam. Tapi sebelum ganti ini sebagai contoh biar kalian nggak bingung, saya ganti dulu aja. Saya hapus, saya ganti B. C. Ini D. E. F. G. Ya. Nah, terus jika sudah ini kita tinggal bikin backgroundnya. Putihnya kita ubah menjadi kuning. Caranya klik kanan. Di bagian klik kanan ini kalian pilih format background. Ya, di bagian format background kalian pilih. Nah, di sini kalian masukkan gradient fill. Nah, ya, di bagian gradient fill ini untuk kalian masukkan gradient stop di sini ya. Nah, di bagian gradient stop ini yang tangan-tangannya kalian hapus dulu, klik. Nah, klik ininya, terus kalian hapus. Ini juga kalian hapus. Nah, jadi yang kalian pakai yang kiri dan kanan aja. Nah, yang kiri ini untuk mewarnai dari tengah ke atas. Ya, terus yang kanan ini untuk mewarnai dari tengah ke bawah. Jadi untuk mewarnainya di sini karena kita ingin buat penumpang identik dengan warna kuning, jadi yang warna kuningnya kita ganti warna kuning. Terus yang bawahnya kan masih putih ya. Jadi di sini kita klik ya, kita klik ininya, kita rubah juga misalkan menjadi warna kuning seperti ini. Terus jika sudah, ini kita duplikat. Cara duplikat slide-nya itu klik kanan, duplikat slide. Atau misalkan kalian juga bisa langsung caranya Ctrl D seperti itu ya. Langsung duplikat. Nah, jika sudah duplikat, ini kalian pilih ke insert, kalian pergi ke shift lagi. Di bagian shift ini kalian pilih yang ini ya,
terus pilihnya no outline. Ya, terus jika sudah di no outline, kita pergi lagi ke insert, ya ke shift. Nah, kita pilih yang oval lagi. Nah, di bagian oval kita tarik lagi. Nah, untuk oval yang bawah ini kita sejajarkan di sini, tapi ukurannya harus lebih besar daripada yang atas. Jadi di sini tadi 22, mungkin di sini saya ganti menjadi 2,8 dan ininya 44 menjadi 4,8 juga. Nah, mungkin ini 26 lah ya, 26 dan di bawahnya 4,8. Untuk ukurannya nanti kalian bebas mau pakai ukuran berapa. Ini sebagai contoh. Terus jika sudah, jangan lupa di shape outline. Di shape outline, terus kalian pilih no outline ya. Jika sudah di no outline, nah ini kita ganti dulu warnanya. Misalkan warnanya saya jadi warna hitam. Nah, terus tinggal kita grupkan supaya antara yang biru ini dengan yang hitam, yang oval sama yang kotak ini menjadi satu. Nah, caranya kalian klik dulu yang hitam seperti ini, terus tahan di keyboard kalian itu Ctrl sampai tanda kursor ini kan masih kanan kiri atas bawah ya, sampai ada tanda plus seperti ini. Sekarang berubah kan ya, dari ini kanan kiri berarti ya. Saya pencet Ctrl tahan dan jadi tanda plus. Jadi saya ulang, ini kalian klik dulu yang hitamnya, terus tahan Ctrl sampai ada tanda plus. Nah, ini baru kalian klik gambarnya, terus kalian pergi ke shape format. Di bagian shape format ini ada group. Nah, ini kalian grupkan. Nah, nanti dia kotaknya menjadi satu. Nah, jika sudah menjadi satu seperti ini, ya ini sudah saya potong dulu. Ya, jika sudah menjadi seperti satu seperti ini, tinggal yang atasnya kita copy paste. Nah, terus kita sejajarkan di kolom bawah. Ya, jika sudah disediakan di kolom bawah, ini kita tinggal kasih animasi. Animasi harus yang plot in ya. Harus yang plot in. Nah, tapi kan di plot in ini dia munculnya kalau bawahan itu dari bawah ke atas, tapi saya maunya dari atas ke bawah. Jadi kita ganti nih. Nah, kalau plot in kan bawahnya dari bawah ke atas ya. Kita ganti supaya dia munculnya dari atas ke bawah. Kita effect option ini kita rubah dari plot up ke plot down. Ya, kita pilih. Nah, seperti itu ya. Nah, terus tinggal kita tambahkan efek suara. Menambahkan efek suaranya itu kita pergi ke animasi pen. Nah, di animasi pen ini kita pilih yang ini. Ya. Klik di sini ke oval, titik, terus kita pilih efek option. Nah, di bagian efek option ini soundnya kalian harus ganti, harus ini. Kalian pilihnya harus yang chim. Ya, harus yang chim. Nah, terus timingnya kalian ganti dari one click menjadi web previews. Ya, terus itu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ya, jika sudah, ini tinggal kalian duplikat lagi. Dan duplikat tapi cara cepatnya Ctrl D ya, Ctrl D. Berarti ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, berarti ada 8 slide total sama kom ya. Terus yang ini kan yang pertama tadi sudah kita setting, tinggal yang kedua. Nah, yang kedua ini kita settingnya tinggal kita pindahkan aja ganti warna. Ini kita klik, kita rubah yang kedua. Ya, terus ini kita masukkan. Nah, terus kita tinggal rubah warna ya. Di sini kita ganti dulu menjadi B. Nah, rubah warnanya kalian pergi ke shape format. Di bagian shape format kalian pilih set fill. Di bagian set fill kalian pilih edit dropper. Edit dropper, terus di sini kalian klik. Ya, jadi otomatis warnanya sama. Ya, terus langkah berikutnya juga sama. Ini kita pindahkan ke C. Ya, kita pindahkan ke C. Nah, terus kita masukkan seperti ini, kita ganti menjadi tadi nah, ini kita ganti menjadi C. Nah, terus untuk mengganti warnanya gimana tadi? Shape format, set fill, pilih yang mana? Ini bawahnya ya, arahkan kurvanya ini ke garis peaknya. Jika tinggal klik sekali, otomatis yang ini ngikut warnanya, gitu ya. Nah, terus yang ini juga sama, kita pindahkan ke sini, jadi di bagian ini kita masukkan ke sini. Ya, terus kita pilih shape fill, edit dropper, kita pilih merah, terus ini kita ganti D. Nah, di ini emang langkahnya itu bolak-balik ya, memang seperti ini. Makanya ada ribet kalau tidak bisa melihat video, nanti kalian belajarnya. Nah, jadi di sini juga harus ke E. Nanti kita masukkan lagi ke
sini yang terakhir. Terus kita rubah set format, set fill, add proper, pilih. Nah terus ini yang G. Ya, jadi setelah sudah semuanya kita lihat lagi nih, kita pastikan ini D sudah, F sudah, E sudah, D sudah, C sudah, B sudah, A sudah. Nah, kita kembali ke home. Nah, di bagian home ini tinggal kita linkkan. Caranya kita klik yang ini, terus kita pergi ke insert. Di bagian insert ini kita pilih link. Nah, ini kan A ya, jadi kita harus linkkan ke A. Caranya place in this document. Nanti kalian pergi ke slide kedua ya, karena ini kan A, biar wajahnya langsung ke slide kedua. Ini kita oke. Nah, yang B, slide ketiga, ya, slide ketiga ini ya. Nah, terus yang C, ya, yang C ini slide keempat. Ya, terus yang D ini slide kelima. Yang E ini slide keenam. Ya, terus yang F ini slide ke-7. Yang G ini slide ke-8. Nah, ya. Terus jika sudah kita bikin tombol untuk dia kembali ke home-nya, kita balik ke slide ke-8. Di slide ke-8 ini kita pilih insert, pilih sheet, terus kita pilih oval lagi. Di sini kita bikin garis yang lebih besar seperti ini di bawah. Nah, ini di sini saya taruh tengah. Ya, terus jika sudah mungkin saya katakan. Jangan lupa di save outline, no outline. Nanti di sini saya ganti warnanya menjadi hitam. Setelah sudah saya insert, saya pilih shift. Nah, di bagian shift ini saya pilih yang tengah mana ke atas yang ini. Nah, ini saya ambil garis seperti ini saya taruh seperti ini di sini. Nah, jangan lupa di save outline, no outline. Terus di sini saya ganti warnanya menjadi merah. Nah, coba di sini yang bisa tahu cara menggrup warnanya gimana tadi grup? Dibikin grup, masih ada yang ingat? Dibikin grup. Oke, jadi klik merahnya dulu. Pencet apa? CTRL-nya di arah yang hitam ini ya. Nah, tanda plus kalian klik. Nah, baru di sini kalian pilih grup. Terus kita grupkan. Nah, jadi otomatis ini sudah menjadi satu. Balik lagi kita ke insert. Nah, di insert ini link merah belum bisa kita klik ya. Jadi caranya yang merah ini kita klik dulu. Kita klik sampai linknya nongol, baru kita pencet link. Nah, di sini kita alihkan dia ke slide pertama. Oke, jadi bisa nanti orang pencet ini dia langsung beralih ke home atau ke slide pertama ya. Kita oke. Nah, jika sudah, ya ini sudah di link ya berarti ya, sudah di link, sampai terakhir sudah di link. Kemudian yang bawahnya juga. Jadi langkah berikutnya ini tinggal kalian blok. Ya, ini tinggal kalian blok, ini kalian copy. Ya, terus kalian copy ini kan sudah terlink ya. Ini sudah terlink. Nah, ini kalian copy, terus beralih ke slide kedua. Di slide kedua ini kalian blok. Ya, kalian delete, kalian hapus. Nah, terus tinggal kalian pastekan yang tadi. Seperti ini, terus yang bagian ininya kalian hapus. Ya, jadi sama, langkah berikutnya juga sama. Yang ini kita hapus, kita pastekan, terus yang ini kita delete ya, terus sama. Ini juga sudah kita hapus, kita pastekan, terus ini kita hapus ya. Terus tiga ini sama, kita delete, kita pastekan, kita hapus. Ini juga sama, kita delete, kita pastekan, di sini kita hapus, di sini juga sama, kita ini kita pastekan, di sini kita hapus, di sini juga sama, kita pastekan, di sini juga kita hapus ya. Oke, nah jika sudah, kita cek lagi nih, kita lihat B nya sudah, F nya sudah, E nya sudah, D nya sudah, C nya sudah, B nya sudah, A nya sudah ya, di home nya sudah. Nah, tinggal kita bikin di tombol home ini balok biru seperti ini ya. Caranya kita klik. Nah, kalau klik sekali itu kalau kalian langsung pencet copy ya, itu nanti yang oval itu ikut tercopy juga. Jadi caranya kalian double klik aja, kali klik, dua kali klik gitu ya. Terus kalian copy, kita kalian ke home, dan di sininya kalian pastekan. Nah, terus tinggal kalian bikin gambar di home-nya. Misalkan di sini saya ingin membahas tentang home, berarti untuk home-nya berarti
perhatikan bagus itu gedungnya ya, gedung Unpamnya. Nah biasanya cara kalian memasukkan foto di PowerPoint ini gimana? Insert terus trigger ya. Jadi kita di sini device, kita lihat terus di sini sekarang kalian masukkan gedung Unpam. Oke, nah di sini kita lihat kan pasti gambarnya seperti ini ya. Apa gambar Unpam ini bisa mengikuti garis tumpulnya? Caranya gimana? Ini kan saya ratakan. Ya ini rata, sudah rata bagus. Ini juga sudah bagus. Ini sudah bagus. Nah, apakah bisa garis luncipnya itu mengikuti garis tumpulnya? Pasti ketutup. Saya maunya gambarnya itu mengikuti garis tumpulnya. Caranya gimana? Anda tahu? Ya, jadi nggak akan bisa ya, karena di sini kalau kita insert picture itu gambar fotonya itu akan kotak ya. Jadi caranya bukan seperti itu. Ini kita hapus. Caranya kita klik kanan, di sini ada format save. Nah di format save itu ada picture or textile. Nah di sini kalian pilih insert terus from a file. Ya cari gambarnya. Di sini misalkan saya pakai ini, kita insert. Nah otomatis dia akan mengikuti garis tumpulnya ya. Jadi mengikuti kan? Nah dia langsung otomatis mengikuti garis tumpulnya. Jadi nanti kalau ada yang mengumpulkan pakai yang kotak menutupi garis tumpulnya, itu saya sarankan gambar. Ya, terus di sini yang keduanya misalkan saya ingin memasukkan video. Nah, kalau videonya baru kalian manual, caranya insert video. Dan di sini terus di sini device, cari videonya, misalkan ini sudah saya siapkan. Nah, baru di sininya cara penempatannya itu ini kalian ratakan. Ya jangan sampai ke kuningnya di garis birunya, ini juga kalian ratakan di garis biru. Terus yang bawahnya juga diratakan di garis biru. Nah untuk atasnya jangan sampai ovalnya itu tertutup. Ya, jadi penempatan modelnya ini agak ke bawah seperti ini untuk penilaiannya. Jadi supaya ovalnya tidak tertutup ya. Nah terus langkah keduanya kalau memasukkan teksnya, ya memasukkan teksnya itu harus kalian pencet insert. Kalian pencet text box, nah baru ini kalian ambil. Nah ini setelah kalian memasukkan teksnya tentang apa nanti seperti itu ya. Nah terus tadi saya mintanya sekali lagi cara memasukkan foto ini gimana? Tidak sama? Klik kanan, terus format save, terus ini ininya, oke terus insert from file ya. Nah di sini misalkan saya contohnya Linux saja ya. Nah dia otomatis mengikuti seperti ini ya. Oke jadi di sini nanti untuk hasilnya dia akan seperti ini. Kita pilih coba. Nah ini slide pertama ini kita bilang sebagai home-nya. Nah, ya, jadi di sini kita pencet aja. Nah slide keduanya gitu ya. Nah jadi akan tampilan seperti ini. Ini kan video kan. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi lebih ke arah penilaian berfungsi atau tidaknya hyperlinknya, bukan visi dari PPT kalian nanti yang saya nilai. Jadi misalkan di sini misalkan punyanya si Sisil ya, misalkan sudah bikin terus saya cek A, oh A bisa, B bisa, C bisa, D bisa, E bisa. Nah, tapi begitu saya ingin balik ke tombol A, dia tidak berfungsi, dia tidak bisa back otomatis, nah itu berarti salah. Gitu ya. Jadi saya maunya bisa dipencet kemana aja gitu. Mau saya pencet D bisa, mau saya pencet C bisa, seperti itu ya. Terus kalau misalkan saya pencet misalkan D, E, F, G, terus ininya tombol home-nya juga dipencet dengan balik ke home, juga itu salah. Gitu ya. Terus yang kedua untuk pembahasannya apa Pak? Bebas, kalian ingin membahas tentang apa aja. Yang penting di itunya di isinya itu ada visi misi dan profile. Nah mungkin bisa dibilang company profile atau tentang perusahaan. Tapi jika ada yang ingin membahas tentang bola juga nggak apa-apa. Nah contohnya gimana Pak? Nah misalkan kalau kita lihat dari di sini kan ada profile, ada visi misinya kan. Nah terus untuk yang berikutnya gimana Pak? Apa yang akan kita bahas? Untuk yang berikutnya kalian bebas membahas apa aja. Nah misalkan ada yang di sini suka bola ya, ada suka bola, misalkan suka MU. Nah berarti di sini apa namanya? Di sini kalian cari tahu dulu nih profilnya MU itu
seperti apa, terus visi misinya NU itu apa. Nah untuk yang berikutnya membahas apa Pak, bebas terang kalian. Ya jadi di sini untuk slide-nya itu minimal 6. Minimal 6. Slide itu bukan ini ya. Jadi ini sebenarnya disebutnya slide. Tapi di sini yang slide ini yang pertama itu home. Jadi yang saya maksud slide di PPT Hyperlink itu yang ovalnya. Ini minimal 6. Di sini ada berapa? Ada 7 ya. Jadi minimal itu 6. Ya, minimal itu 6. Di bawah 6 misalkan kalian bikin seperti ini, cuma sampai reka, berarti kan totalnya 5 ya. Nah, itu salah dengan nilai. Ya, jadi minimal 6. Nah, terus untuk pembahasan berikutnya apa tentang MU ya? Mungkin bisa dari di sini sejarah Manchester United, terus trofi-trofinya, nah itu bebas di situ ya. Terus misalkan Pak, kalau misalkan membahas tentang usaha boleh juga nggak? Atau rumah makan boleh. Misalkan di sini contoh buatan mahasiswa. Nah di sini dia membahas tentang Samunde. Nah dia membahas tentang Samunde. Nah kita lihat di sini poin yang tadi saya bilang ada nggak? Ada ya, ada profile, ada misinya ya. Terus untuk yang berikutnya, oh ya saya lupa menginfokan kalian juga harus ada 3 unsur, yaitu video, foto, dan teks. Jadi misalkan kalian ingin Pak, boleh nggak Pak kalau misalkan teksnya 1, terus gambarnya 1, selebihnya slide-nya itu video semua boleh. Terus misalkan Pak boleh nggak Pak, misalkan videonya 1, teksnya 1, sisanya gambar semua boleh. Nah contohnya seperti ini misalkan. Nah kita lihat di sini, nah ini home-nya. Home-nya kan seperti ini, Samunde adalah ini, terus nama kalian di sini harus diisi ya untuk namanya. Nah, terus ini kita lihat profilnya. Di sini dia masukkan video, berarti videonya 1 ya. Ya, di sini dia masukkan video tuh. Nah, kalau kalian ingin memasukkan video, itu kalau bisa jangan yang terlalu panjang videonya. Nanti saya download untuk penilaiannya itu berat. Kalian juga ngirim ke Google Drive juga berat. Jadi cari aja video yang 2 menit atau 3 menit gitu ya. Nah, terus jika sudah, di sini kita lihat visi misi. Nah, visi misi ini dia tulisan. Berarti video 1, tulisan 1, sisanya gambar semua, ya. Ya, sisanya gambar semua ya. Nah, di sini boleh seperti itu. Yang penting ketiga unsur itu harus ada antara foto, video dan satu lagi apa? Teks ya, tulisan ya. Oke. Untuk pembahasannya bebas. Ini pengumpulannya hari Selasa jam 8 pagi paling telat. Selasa depan jam 8 pagi. Jadi 2 minggu lagi akan saya umumkan hasilnya karena minggu depan kan kita libur kan, ada pencoblosan. Jadi kalau yang ditanyakan coba ini saya ingin tahu integrasinya yang nanya kali ini. Mungkin Sisi lain tanyakan apa? Warnanya bebas, terus dari itu pembahasannya juga bebas. Yang penting ada profil dan isi ya. Bebas ini tidak penting ada profil dan isi. Seperti itu bebas Pak. Nah, selebihnya bebas. Terus misalkan ada tanya juga, Pak kalau ovalnya kita ganti menjadi kotak boleh nggak Pak? Di sini kan ada bedanya ya. Nah, ada kotak, ada segitiga gitu, itu juga nggak apa-apa. Yang penting fungsi hyperlinknya itu berfungsi. Dan jangan pernah ada yang mencoba mengumpulkan mood ya. Mood itu bukan hyperlink ya. Tahu kan PPT mood yang tampilannya bisa pindah-pindah goyang gitu? Tahu nggak? Tahu yang gerak-gerak gitu ya? Tahu ya? Nah, itu bukan ya. Nah, terus juga jangan ada yang bikin PPT biasa ngumpulin gitu. Karena pada saat waktu ngumpulin PPT biasa itu juga nggak saya nilai gitu kan. Masih banyak yang kayak gitu. Ya, selebihnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Bubur? Itu nanti kepakainya kenapa Pak? Yang mana? Ini. Nah ini kalau misalkan nanti kalian itu kan pasti kan kalau presentasi itu jarang ada yang memakai hyperlink ya. Jadi saya itu nggak pernah lihat ya. Padahal waktu itu di semester atas mungkin dia udah diajarkan di kantornya. Jadi kalau nanti kalian ada presentasi dari dosen pakai PPT ini pasti dosennya juga bingung tuh pasti, saya yakin caranya gimana kalian nggak megang praktek komputer. Jadi untuk ini juga nanti kalau kalian ada acara-acara di luar, kalau bisa bikinnya PPT hyperlink seperti ini pun jadi keren. Jadi kita hanya menampilkan satu slide aja gitu.
Jadi pergunaannya itu banyak untuk nanti kalian di luarnya juga. Ya, ada lagi? Pak, itu kalau misalkan backgroundnya pakai foto bukan warna gitu boleh? Backgroundnya pakai foto, tapi kan nanti nyebar